Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfian Nugraha. Di sini saya akan membawakan materi belajar Nakstri Bahasa Indonesia. Ini adalah seri dan video pertama ya yang ada pada channel ini. Ini adalah channel saya baru. Jadi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, saya itu sebenarnya udah ada channel, beberapa channel ya. Dan ada satu juga channel yang udah ngebahas Naks ini di channel yang lainnya. Cuman saya di sini akan melakukan remake ya, karena banyak yang kritik dan ngasih saran. Misalnya, tolong dong audionya diperbaiki atau mungkin tampilannya diperbaiki gitu. Jadi sekarang saya melakukan remake itu dan di channel pribadi saya ya. Nah, itu aja untuk perkenalan ya bagi yang belum tahu. Jadi di sini video pertama kita akan belajar Naks 3 Bahasa Indonesia. Hashtag belajar bareng ya, karena di sini kita akan belajar bareng. Saya nggak ngeklaim diri saya jago ya, tapi di sini saya ingin nge-share aja ilmu yang udah saya pelajari. Jadi kalau teman-teman tahu ada kesalahan atau apa, silahkan komen aja ya, jangan ragu. Nah, di video pertama kali ini saya akan memperkenalkan, kita perkenalan dulu sama Naks ya. Jadi apa sih Naks itu? So, kita akan fokus ke materinya. Oke, kita akan lanjut. Apa itu Nakstri? Nah, kita akan coba ke websitenya ya. Website utamanya itu adalah naks.com ya. Kalau teman-teman kunjungi naks.com, itu teman-teman akan disambut dengan tagline-nya, yaitu The Intuitive View Framework ya. Dan dengan tagline-nya, Naks is a open source framework that makes web development intuitive and powerful. Jadi Naks ini adalah salah satu framework yang open source dan diciptakan untuk membuat kita dalam melakukan development itu lebih intuitif dan kuat, powerful. Create performance and production grade full stack web apps and website with confidence. Nah, di sini biasanya gue sering menjelaskan atau ngasih bahasa mudah yang dimengerti bahwa view itu apa. Naks itu apa? Naks itu, saya akan memberikan analogi mudah aja. Naks itu adalah Vue.js yang diberikan banyak sekali tools, diberikan banyak sekali built-in function dan kehebatan-kehebatan lain ya, magic lah ya. Makanya dia disebutnya framework ya, Vue framework, karena memang kita semua tahu ya, Vue.js itu adalah library UI framework gitu ya. Library UI component. Jadi di Vue.js itu dibuat untuk membuild komponen untuk web. Tapi dia hanya sebatas membuild komponen aja. Nah, Naks ini hadir untuk membuat Vue.js makin powerful lagi, menjadikan Vue.js ini bisa dipakai full stack ya. Jadi dia bisa dipakai development web, misalnya bikin server, bikin API, connect ke database, bisa. Jadi Vue nggak hanya untuk client set ya sekarang, tapi bisa jadi server setnya juga. Dan semuanya all in one di Vue ini, mau ngapain bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu dinamakan Naks ini ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, Naks itu apa ya. Kalau saya menganalogikannya ya, Vue.js yang diberikan banyak fitur tambahan, diberikan fungsi-fungsi yang bagus gitu, yang mendukung proses kita mendevelop web all in one gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih perbedaan Naks 2 dan Naks 3 gitu ya. Sebelumnya kita mengenal ada Naks.js ya, Naks 2. Nah, apa aja yang baru yang paling berbeda? Yang pertama yang pasti adalah perubahan arsitektur, seperti servernya dan sebagainya. Nah, di Naks 3 ini udah dispesifik banget. Naks itu menggunakan Nitro Engine ya. Nitro Engine ini salah satu library server atau bikin server API gitu, kayak Express.js lah ya, tapi Nitro ini buatan UNJS ya, buatan tim ekosistem Vue juga sama Vite. Nah, oke, kita coba lihat aja kali ya. Nah, kita akan coba lihat teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dulu ya. Buka web.
Nah, kita akan coba buka web. Let's go. Kita akan coba buka webnya, yaitu Nitro.js ya. Kalau teman-teman cari di sini Nitro.js itu, nah bisa dilihat ya, Next Generation Server Toolkit gitu. Jadi ini ya bisa dibilang dia kayak ini aja, kayak apa? Kayak Express lah ya, dia ada server routing dan ngasih fitur-fitur tambahan lah ya. Jadi server toolkit makanya dia nyebutnya. Oke, kita balik lagi ke pembelajarannya. Nah, jadi itu yang paling berubah karena di Nux 2 itu seingat saya dulu nggak terlalu spesifik sama server apa gitu. Jadi buat orang yang bikin server agak kesulitan. Selanjutnya adalah performanya lebih cepat. Benar ya, karena sudah pasti Nux 3 ini lebih cepat, kerasa lah ya. Terlebih lagi karena di Nux 3 itu menggunakan Vite defaultnya. Meskipun dia itu bisa pakai Vite atau pakai Vite atau pakai Webpack. Sama, masih bisa Webpack yang terbaru dan Vite, tapi dia defaultnya Vite.js ya. Sedangkan di Nux 2 itu pakai Webpack yang lama, jadi makanya build time di Nux 2 itu lama banget, benar lama teman-teman. Nah, selanjutnya adalah dukungan Vue 3 udah pasti ya. Jadi Nux 3 ini udah pakai Vue.js yang terbaru dan zero config TypeScript. Jadi teman-teman kalau mau pakai TypeScript di Nux 3 itu langsung pakai aja, gampang, zero config. Ya, bahkan Nux 3 itu defaultnya semuanya udah type safety ya, karena sudah ada types-nya yang di generate sama Nux-nya. Jadi udah langsung bisa dipakai TypeScript, udah nyaman banget lah pokoknya teman-teman ya. Selanjutnya lah Composition API, tentunya karena dia pakai Vue.js yang terbaru ya, Vue 3 udah Composition API, berubah banget lah cara kita ngoding. Kalau teman-teman sebelumnya akrab pakai Nux 2. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan, salah satu fitur unggulan di Nux 3 ini selain 3 tadi yang baru itu adalah secara developer experience dulu ya, itu ada auto import. Jadi semua fungsi-fungsi Vue.js, fungsi built-in dari Nux itu semuanya sudah di auto import. Bahkan beberapa library modul yang kita install itu nanti juga bisa kita setting auto importnya. Jadi teman-teman nggak usah tuh nulis import lagi, itu sudah di handle sama si Nux ini. Jadi lebih oke lah ya, lebih enak gitu, lebih dimanjain lagi. Selanjutnya adalah file based routing. Ini udah biasa lah ya, file based routing. File based routingnya ini bener-bener kayak kita develop native web aja. Jadi bener-bener, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, file based routing ini adalah routing berdasarkan file. Jadi kalau kita bikin file dengan nama A, berarti nanti nge-aksesnya itu ya pakai nama A itu tadi. Jadi misalnya localhost ya, localhost/A gitu. Atau misalnya kalau udah online berarti ya domain.com/A gitu. Jadi apa yang kita bikin itu akan jadi routingnya. Ya, misalnya kita bikin subfolder lagi ya, bisa aja misalnya subfolder A di dalamnya ada file B HTML ya, berarti /A/B gitu kan. Bisa subfolder. Ya, dan perlu diingat ya, ini kemampuan default. Karena teman-teman juga bisa nanti hybrid routing juga bisa. Ada routing yang bisa dibikinin aliasnya bisa. Jadi nggak harus file based juga kok. Cuman ini fitur yang langsung bisa dipakai gitu ya. Nah, selanjutnya adalah modules terintegrasi. Yap, Nux 3 punya ekosistem yang lebih luas lagi. Ada fitur namanya modules. Sebenarnya ini udah sama seperti yang dahulu ya. Cuman modulnya lebih gila lagi. Ya. Dia lebih ada ekosistemnya, bahkan di websitenya kalau teman-teman lihat ya, kita akan coba cek ya. Di websitenya itu teman-teman, kalau kita cek di websitenya nux.com ya, ini nux.com, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini integration ada modules. Tuh, modulesnya banyak banget. Teman-teman bisa langsung pakai tanpa perlu konfigurasi manual ya. Kayak misalnya Google Font ini bisa teman-teman install, nggak usah konfigurasi manual. Ada untuk SEO juga ada kayak Nux Robot, Sitemap dan lain sebagainya. Tinggal install modul ini. Jadi modul ini kayak jembatan ya. Kalau di Nux itu ada jembatannya. Kalau teman-teman install jembatan ini,
teman-teman nggak usah konfigurasi library tersebut manual lagi kayak DJS ini kan, atau apalagi Sentry. Nah kayak gini-gini itu kalau teman-teman install, teman-teman tuh cuma config biasa 1-2 aja gitu, tapi semuanya udah dibuatin biasanya. Jadi modulsnya kayak jembatannya untuk ke library tersebut gitu. Nah itu ya modulsnya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, selanjutnya adalah full stack capabilities ini yang gue sebut tadi. Di sini dia udah bisa kita bisa bikin server roots ya, bikin API handler dengan gampang, database integration itu gampang banget karena di fitur Nux 3 ini memang benar-benar dokumentasinya lengkap banget tentang server. Jadi teman-teman nggak usah takut. Mungkin ada trauma ya di Nux 2 sebelumnya yang agak awur-awuran ya servernya, tapi di Nux 3 ini servernya udah gokil. Dan dia secara dari officialnya sih dia secara bold memang pakai server roots ya. Jadi kita bikin kayak di Express aja. Kalau teman-teman bikin pakai Express.js misalnya, teman-teman bikin routing kayak gitu-gitu, itu mirip banget kalau di sini ya. Nah ini ada hubungan sama nomor 3 nih, SEO and performa. Jadi Nux itu sebenarnya sama kayak framework lainnya ya, kayak Next.js, dia udah support SSR ya, server side rendering. Jadi dia bisa render di sisi server, tentunya untuk SEO, atau bisa juga SSG ya, static site doang, generation juga bisa. Nah karena yang perlu diperhatikan di sini itu dia bisa rendering di server, beneran bisa. Jadi temen-temen bisa bikin komponen atau apa yang bisa dirender di server gitu. Jadi bisa sebenarnya, cuman memang yang di bold di Nux itu kita disuruh untuk defaultnya itu yang ditekankan tuh pakai ini server roots, jadi kayak Express. Tapi sebenarnya temen-temen juga bisa nulis logic di komponennya langsung biar di rendernya di server gitu ya. Ini cocok untuk kita yang punya security gitu ya. Kalau mau kan nggak semua kode bisa dieksekusi di klien ya tentunya gitu. Itu bisa juga. Nah selanjutnya adalah ekosistem. Udah pasti dia kompatibel sama Vue 3, sama Vue.js dan lain sebagainya. Nah kita lanjut. Persiapannya tentunya teman-teman di sini harus udah belajar Vue 3 ya, Vue 3. Karena di sini gua nggak akan ngejelasin Vue lagi. Jadi gua harap teman-teman udah belajar apa itu Vue, udah mengenal dan gimana cara nulisnya, sintaksnya, direktif dan sebagainya. Jadi di sini aku akan fokus di ngajarin fitur-fitur Nux-nya aja, Nux.js-nya gitu. Selanjutnya adalah runtime tentunya ya, runtime untuk JavaScript-nya teman-teman bisa pakai Node.js, Deno atau Bun ya. Tapi di video kali ini aku akan selalu pakai Bun teman-teman, karena Bun menurut saya lebih cepat, lebih enak gitu ya. Yang terupanya lebih cepat, makanya saya akan pakai Bun. Selanjutnya adalah text editornya saya pakai Visual Studio Code karena nanti aku akan pakai beberapa extension ya, jadi lebih gampang kalau kita pakai VS Code aja karena extensionnya udah ada di VS Code semua, jadi lebih enak. Nah gitu sih teman-temannya untuk persiapan ini. Di video selanjutnya kita akan mencoba bikin starter template ya, atau kita coba inisialisasi project baru dengan Nux itu gimana gitu. Jadi tonton terus videonya ya teman-teman ya, stay tune dan sampai juga teman-teman. Terima kasih telah melihat video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.